yang kita bahas adalah statement Anda bahwa Anda adalah orang yang jujur. Saya tanya, Anda jujur nggak? Saya tanya, Anda jujur nggak? Oke, coba dengan kejujuran Uni tidak membawa orang yang lebih baik. Dengan kejujuran Anda, bacakan Lukas 14:26, abangku. Coba Uni baca dulu. Menurut Uni dulu. Coba bacakan. Saya saja yang bukan Green hafal ayatnya loh. Ya, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, laki-laki, perempuan, dan bahkan nyawanya sendiri, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Salah terjemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Itu papi ada Oke, kita sapa dulu. Alif Lam. Ya, Kristen ya. Ya. Ya, Kristen ya. Ya. Ya, standby dulu Bang ya. Halo Bang Joy. Ya. Muslim Kristen. Kalau Junta ini Kristen dia. Oh, Bang Junta ya. Ya, Kristen dia. Iya Bang. Ya, lanjut. Gimana Bang Junta? Ada yang mau ini kan? Cuman begini Bang, karena aku lihat debat-debat yang Uni sampaikan ini dengan kami umat Kristen yang tidak mengerti ataupun tidak tahu berbahasa Arab, maunya Bang ya, supaya fair, supaya adil, supaya jujur, maunya Bang ya, Al-Quran itu dibahasa Indonesia kan Bang, jadi kami bisa mengerti gitu loh Bang, apa isinya gitu. Jadi seakan-akan Al-Quran itu hanya kalian aja yang tahu, sementara kalian bisa mengobok-ngobok kitab suci kami, sementara kitab suci kalian ya kami nggak ngerti gitu loh, entah kalian bohong, entah kalian cabul, kami nggak tahu itu Bang. Oke, saya sedikit tanggapi ini. Boleh papi atau papi menanggapi? Saya menanggapi nih. Saya suka nih. Silakan. Oke, Bang Junta, dengarkan baik-baik ya. Pertama, Bang Junta, Al-Quran kami itu bukan hanya dalam bahasa Arab. Kalau Anda punya uang untuk membeli yang memiliki terjemahan, Anda bisa baca kok. Satu, kalau Anda punya handphone yang kuotanya itu cukup untuk Google dan searching, Anda bisa lihat bahwa ada yang namanya terjemahan Al-Quran. Lalu kalau Anda bilang Anda nggak ngerti, loh, jangankan Quran Bang, lah kalian kitab kalian yang berbahasa Indonesia aja kalian nggak paham, gimana mau ngerti Quran coba?
Jadi begini Uni, kalau menurut saya Pak Uni ya, mungkin ini salah. Yang terjemahan itu kan tidak ada validasinya Uni dari pemerintah. Jadi aku mohon Uni ya, kalau bisa, kalau boleh supaya jujur Kok nggak ada adil ya. validasinya? Nggak Bang, ada Uni, Anda tapi kalau ngerti misalnya Kemenak. Tunggu dulu, nih saya bingung nih, informasi bahwa terjemahan Quran itu tidak ada validasi dari pemerintahan ini dapat info dari mana nih? Kementerian maksudnya Agama itu juga merilis, Bang. Jadi gini, Bang, ini Bang gini Bang, jangan ketika Anda di kamar terus Anda lihat ada becek di rumah Anda menganggap becek itu di semua tempat. Coba keluar dari kamar. Ya, belajar dulu, lihat dulu alam semesta ini, baru banyak kita bicara. Ketika kita sudah jalan keluar rumah, kita lihat ada perjalanan panjang, kita nggak sanggup, baru boleh kita minta tolong sama orang. Orang-orang yang udah pernah ke sana, kira-kira di depan ada apa. Anda mengeluarkan diksi yang baru kali ini saya dengarkan bahwa terjemahan Quran itu tidak divalidasi sama pemerintah. Pemerintah itu punya namanya kementerian. Nama kementeriannya Kementerian Agama. Di semua tentang agama Islam, seperti ada yayasan lembaga yang bernaung di bawahnya, itu ada yang namanya mengeluarkan literasi resmi. Janganlah kayak gitu. Itu Oke lah, apa? itu Gini, Anda yang nggak ngerti terus nyalah-nyalahkan pula Al-Quran, kan lucu. Gini Bang, misalnya saya Gini, nih, Nes, saya nih ya. nggak saya kasih solusi aja sebelumnya. Seandainya Quran diberikan kepada Abang menggunakan terjemahan bahasa Indonesia, Abang yakin nggak kalau Abang paham pakai bahasa Indonesia? Kita coba konfirmasi nih. Ada nggak gunanya kira-kira? Paham? Oke. Ngerti? Maksudnya gini Uni, bentar ya Uni ya. Seandainya Quran Ya saya jawab dulu Uni. enggak. Oke, Boleh saya jawab? silakan. Nah, gini Uni. Boleh, silakan. Kalau di kami di Kristen itu kan ada ya namanya Alkitab ataupun Bible itu berbahasa Indonesia, berbentuk buku yang ada pengesahannya gitu loh Uni. Jadi kalau misalnya menurut Uni tadi handphone segala macam kan nggak semua orang mempunyai handphone Uni. Tapi kalau buku semua orang bisa dapat gitu loh Uni. Jadi menurut saya itu karena saya tidak ngerti Al-Quran, saya nyatakan bahwa Al-Quran itu ulama untuk berbohong. Kenapa? Memang nggak ngerti saya. Itu namanya adalah Kristen adalah tukang fitnah. Kenapa? Karena dia nggak tahu, dia tuduh orang berbohong. Ya, bentar Bang pemilik, sabar. Gini ya, kenapa orang Kristen ini suka sekali menuduh tanpa bukti? Karena mereka tuh nggak tahu dengan apa yang mereka ucapkan. Ya, buktinya Anda belum baca Quran terjemahan yang dikeluarkan Kemenak. Karena Anda mungkin bisa jadi nggak punya uang, nggak pernah pergi ke toko buku, lalu Anda bilang kami Al-Quran tidak ada yang terjemahan. Saya cuma tanya, seandainya ada Quran yang dikirimkan oleh pemerintah ke rumah Anda berbahasa Indonesia, Anda pastikan nggak kalau Anda itu ngerti KBBI? Itu dulu. Ya kalau itu berbahasa Indonesia, karena saya orang Indonesia pasti saya ngerti. Ya saya tanya, ngerti? Oke, kita uji, teman-teman, dengar ya. Oke, kita uji aja dulu. Kita tuh suka menguji kompetensi orang yang ngeklaim. Saya tanya sama Anda, di dalam KBBI, arti membenci dengan arti meninggalkan sama atau tidak? Lain lah Uni. Lain, ya. Arti membenci apa? Silakan jelaskan ke saya. Anda kan orang Indonesia nih. Saya pengen buktikan kalau Anda itu kalau diberikan pun terjemahan Indonesia, insya Allah bisa paham karena Anda paham KBBI. Coba definisikan perbedaan meninggalkan dengan membenci. Silakan. Kalau membenci itu merasa tidak suka, kalau meninggalkan itu berbentuk ada apa namanya alasan-alasan yang mungkin tidak suka, tapi bukan harus meninggalkan gitu loh nih. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Coba Anda jelaskan ini ya. Ini kita pakai, nggak usah pakai Qurannya bahasa Indonesia dulu deh. Pakai Bible bahasa Indonesia nih. Coba Anda jelaskan Lukas 14:26 ini. Apakah Tuhan Anda mengajarkan kebencian? Karena di sini tertulisnya adalah, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pertanyaan saya adalah, di sini Yesus mengajarkan apa? Mengajarkan meninggalkan atau mengajarkan membenci? Silakan jawab. Jadi yang kita bahas sekarang Al-Quran dulu Uni. Jadi nanti kita setelah Uni bisa menjelaskan ke saya. Kenapa Bang? Karena yang kita Jangankan bahas- Quran berbahasa Indonesia, kitabmu saja yang berbahasa Indonesia aja kamu nggak paham.
Bukan nggak paham yang saya tanyakan. Yang Nah saya ini ya udah tanyakan, itu yang jelaskan, mau saya mau dijawab. tahu. Coba jelaskan apakah Yesus di sini mengajarkan membenci atau mengajarkan meninggalkan? Silakan. Uni, kok Uni jadi ngawur nih? Nah, inilah aku bilang, walaupun suatu saat orang Islam punya keputusan, ya, kalau nanti suatu saat orang Islam seandainya suatu saat berbaik hati kepada kami buatkan kau Quran yang khusus berbahasa Indonesia, kau pikir kau ngerti? Nggak bakalan, kenapa? Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja kau nggak mau, nggak paham, nggak ngerti. Buktinya itu, tadinya Kok jadi kau Uni katakan ngerti bahwa keimanan membenci saya? dengan meninggal. Loh, saya tidak mengatakan saya ngerti keimanan kau. Saya minta pertanggungjawaban kau yang mengklaim kau ngerti KBBI. Gini Uni ya, saya sekarang Kristen ya. Kalau masalah keimanan, Uni nggak tahu. Kalau seandainya Saya Uni nggak melakukan- peduli keimananmu, Bang. Saya bukan peduli Dengar keimananmu, dulu, saya Uni. peduli klaim. Apa peduli saya Kalau dengan misalnya- keimananmu? Kau mau beriman gelas ini pun Tuhan gak ada urusan sama saya. Saya mau klaim, Gini, Uni. kan kau seolah-olah merasa tersakiti karena kau nggak paham Quran. Bukan tersakiti. Seolah-olah kau tuduh Karena Quran tidak ini fair. loh. Ya kau kan bilang tidak fair, itu kan merasa tidak kau jujur. iya. Al-Quran Di itu sini kau bohongan merasa menurut saya. tidak. Makanya kau menuduh kami berbohong karena kau nggak ngerti Quran. Kau yang salah, Iya. kau pula menyalahkan orang lain. Makanya aku bilang, Oten ini apapun kelakuan busuk mereka, kebodohan mereka, kejahilan mereka nggak mau disalahkan. Kalau mereka berdosa, iblis yang salah. Kalau nggak Adam, makanya Tuhan yang nanggung. Kalau mereka bodoh, goblok, nggak ngerti apa-apa, yang salah adalah kita umat Islam. Gara-gara nggak memberikan Al-Quran yang berbahasa Indonesia kepada mereka. Inilah aku bilang kalian tuh NPD. Apapun NPD, perilaku Uni. kalian yang diam dulu sebentar. Ini saya tunjukkan nih. Saya uji kapasitas Anda. Abangku, kalau seandainya kami umat Islam suatu saat berbaik hati dengan kami buatkan kau secara langsung Quran dalam bentuk bahasa Indonesia. Kau paham? Kau bilang kau paham karena saya orang Indonesia, ngerti KBBI. Ku buktikan kalau kau berdusta. Kau yang berdusta menyembunyikan kitabmu. Buktinya kau sembunyikan kitabmu, ku sodorkan kitabmu, kau nggak jujur. Karena kau sudah bedakan tadi, meninggalkan dengan membenci itu berbeda. Dan inilah buktinya kau gunakan kitabmu untuk berdusta. Kau berdusta? takut sebenarnya kami Kita membaca. Buktinya kau tadi. Oke, kalau kau tidak Uni. berdusta kita uji lagi nih. Saya jujur Uni. ya, saya jujur. Saya mengatakan bahwa dengar bahwa dulu, di Uni. dalam ini apa nih. Coba Di dalam saya ulangi Alkitab lagi nih. Itu, bentar dulu nih. Di dalam Apa? Alkitab itu Uni, Apa? itu berbahasa Indonesia Uni. Semua orang bisa Oh, ya, membacanya makanya. gitu loh Uni. Nah, ya Jadi sudah tidak kalau ada gitu kau paham kebohongan berarti dalam artinya nih. Alkitab. Ya udah kalau Gitu gitu loh, Uni. jujur kalau kau tidak berbohong. Apakah Yesus mengajarkan kebencian pada keluarga? Jawab. Jujur. Dia tidak membenci keluarga, tetapi dia membenci kejahatan. Nah, tengok teman-teman, tengok. Dia aja yang kitabnya katanya semua orang mengerti, dia aja berbodong depan kita. Coba lihat nih. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, dirinya sendiri, maka tidak bisa jadi pengikutku. Pertanyaanku, berdasarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apakah Yesus mengajarkan membenci keluarga atau tidak? Jujur, Uni. katanya jujur kau Kristen. Ya jujur Uni ya. Yang dia benci Apa? dalam Apa keluarga yang- itu adalah kebohongan. Gitu loh Uni. Mana di sini? Mana kebohongan di sini? Di Keluarganya sini itu kan- membenci bapaknya. Kau Ya, baca karena- ini baik-baik. Katanya kau ngerti. Ini nih orang otak nih mau minta Al-Quran bahasa Indonesia aja. Kau Bible bahasa Indonesia aja kau nggak paham. Kau tengok nih. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya atau membenci kebohongan bapaknya, jawab. Jujur. Katanya kau Karena jujur. begini Uni, orang jahat pasti Inilah membenci orang Oten, baik. kitabnya aja dia dustai. Jangankan kau Bukan menuduh Quran dusta. berdusta kitab. kau- Uni itu Ya, baca di- bohong. Uni itu apa di narasinya sini coba baca bohong. ya. Iya. Ya, jujur. Yang jujur yang mana? Yang jujur apa di sini? Baca yang jujur. Jikalau Coba seorang Uni datang berpikir secara kepadaku logika. dan Orang yang tidak jahat pasti membenci membenci orang bapaknya, baik. jawab. Orang Di mana di sini jahat orang ini- jahat disuruh? Mana ayatnya? Mana orang ayatnya? jahat pasti membenci orang baik. Jujur. Itu nyata. Jujur mana ayatnya? Mana ayatnya itu? Orang jahat membenci orang baik mana dalilnya? Ini Coba saya bawa ini. Saya bawa. Coba naikkan dulu. Saya bawa Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, maka tidak bisa jadi pengikutku. Untuk menjadi pengikut Yesus ajarkan apa?
kasih. Nggak jujur, katanya ini kitab yang mudah dipahami orang lain. Uni harus mengerti Apa? kalimat Uni. Iya, apa kalimat nih? Kau terjemahkan ke saya. Apa ini artinya ini? Dia kan membenci bapaknya, udah tidak bisa jadi pengikutnya karena yang membenci bapaknya itu Bilang aja orang itu jahat. kedagingannya. Itu kedagingannya udah. Kayaknya aku bilang. Harus baik. Inilah kenapa saya bilangnya, kalian menuduh kami umat Islam berbohong, kalian mendustai kitab kalian. Kalian terang-terangan loh, Anda junta, Anda terang-terangan menunjukkan kebohongan Anda tentang kitab Anda. Saya tanya gini aja lah, kita jujur nih ya. Saya mengajak orang itu jujur. Saya ini tupoksi saya. Saya di Komal Islam dimanapun itu tupoksinya itu mengajak orang jujur, mengajak orang berpikir dan mengajak orang merenung. Sekarang saya tanya sama kamu. Orang baik menjadi baik. Bunyi ayatnya gimana? Ya, pasti menjadi Lukas orang baik ya. 14:26. Lukas pasal 14:26 bunyinya gimana? Jujur. Silakan jujur. Jujur, saya minta jujur. Tapi Uni Ya, kan pasti menjadikan orang menjadi lebih baik Uni ya. Baca Ya, Lukas ya, 14 Uni. nomor 26. Itu bukan urusan yang Anda harus tahu. Itu motivasi saya Anda tidak perlu tahu. Tupoksi saya sudah saya jelaskan. Lah, jadi Tugas ngapain saya Uni adalah harus mengajak kesini orang lain untuk berpikir, menjadikan merenung orang dan jadi tidak baik. apa ini? Apa ini? Kenapa malah lari ke situ? Saya tupoksinya mengajak iya. orang berpikir, mengajak orang jujur, mengajak orang merenung. Itu nggak urusan Anda untuk dibahas. Itu bukan saya, ini nggak perlu dibahas. Yang kita bahas adalah statement Anda bahwa Anda adalah orang yang Uni. jujur. Kita ini Uni Saya harus tanya, menjadikan orang yang lebih Anda baik. jujur nggak? Saya tanya, Anda jujur nggak? Oke, Saya coba jujur, dengan tapi kejujuran Uni dengan juga jujur. oke. Uni tidak membawa Saya orang jujur. jadi lebih baik. Dengan Gitu loh. kejujuran Tidak ada Anda, jujur, bacakan Lukas 14:26 abangku. Coba Uni baca dulu. Menurut Uni dulu. Coba bacakan. Saya saja yang bukan Green hafal ayatnya loh. Ya, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, laki-laki, perempuan, dan bahkan nyawanya sendiri, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Salah Maka terjemahan pertanyaannya adalah bagaimana cara supaya jadi pengikut Yesus di ayat itu? Silakan jujur abangku. Salah terjemahan Uni. Mau tengok ayatnya yang sejujurnya? Biar saya buka. Silakan Bang Junta jujur. Salah tulisan Uni. Bang Junta silakan jujur Bang. Karena Anda telah menuduh orang Islam berdusta. Inilah kenapa saya katakan, kenapa kalian tidak itu katakan suka Uni. sekali. Saya tidak katakan Islam berdusta, tetapi ya Anda bilang tadi bahwa Al-Quran tidak Anda pahami dan dipakai untuk berbohong. Papi dengar begitu nggak tadi dia bilang? Iya. Itu kenapa Iya, saya benar. kejar Anda. Nah, betul. Ya. dan Anda telah berbohong gitu menuduh loh. kami umat Islam ini berbohong karena Anda nggak paham Quran. Maka Ya. saya bertanya kepada Anda, apakah Anda itu sudah jujur? Saya usahakan, saya mampukan, saya jujur. Oke, secara jujur bacakan Lukas 14:26 dan jawab ke pertanyaan saya, bagaimana cara supaya menjadi pengikut Yesus di ayat itu? Silakan. Caranya apa? Kalau di ayat-ayat itu Uni ya, dia tidak suka dengan kejahatan ini. Dia harus menjadi lebih baik untuk mengikuti Allah Bapa gitu loh Uni. Anda baca ayat apa itu? Anda menjelaskan ayat mana? Lukas 14:26 berbunyi begini abangku. Jikalau seorang datang Uni, kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, sebentar Uni ya. ibu. Inilah aku bilang, Kita- bagaimana Quran kita, terjemahanmu Uni. kau baca kau paham, kitab aja bahasa Indonesia aja kau dari tadi nggak ngerti. Nah itu, Gini loh Uni, gitu kita papi itu ya. Jadi makan kita sudah durian, tunjukkan. jangan kulitnya dimakan Uni, isinya Nggak aja ada di situ perkara dimakan. makan durian. Ayat itu nggak bicara durian ya. Nggak ada Seperti yang itu bicara durian hari perumpamaannya ini. Uni, seperti itu perumpamaannya. Saya lagi Jangan nggak Uni minta makan Anda durian, berumpama-umpama. kulitnya makan juga. Saya ingin Anda jujur.
Kenapa Anda menuduh umat Islam ini berdusta karena Anda tidak paham Quran? Makanya saya bilang, seandainya kami iya, kenapa? Bukan apa-apa, tanpa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja kau nggak ngerti Quran, kenapa? Kau kitab kau Karena aja saya baca, makan nggak durian paham. itu Uni, yang saya makan isinya bukan kulitnya gitu loh Uni. Jangankan kau makan durian ya, durian dengan rambutan aja kau nggak bisa bedain. Jangan-jangan kau bilang kau makan durian, tapi kau makan biawak. Seperti itu juga Uni. Uni itu makan rambutan sama kulit-kulitnya Uni makan, sama isinya aja Uni. Kalau dengan Yesus mengatakan lain lagi. Seperti itu. Jadi Uni harus berpikir. Sabar dulu, sabar. Bang Jimmy Muslim Kristen. Aku Muslim, Bang. Oh ya, sabar dulu Bang ya. Bang Mal Baik tadi katanya terjemahan yang salah. Oh ini menarik ini. Ini menarik ini. Silakan, Bang Mal Baik, kenapa terjemahannya salah? Nggak tahu ya kalau di LA, kalau di tempatku berbeda bahasanya. Kan abangku, nah ini kita lihat nih, ada nggak orang Kristen yang jujur ya? Bang Baik, coba kita mau dengar terjemahan versi abang, Bang Lukas 14 nomor 26, Bang silakan. Bentar ya. Coba. Kalau di LA ini yang memang banyak yang salah. Wah, Ya, ini kakak Uni. Ke atas. Ini kakak Uni. Nah, silakan abangku, baca abangku, Lukas pasal 14 nomor 26. Lukas 14 pasal 26. Kabur ya. Maklumlah HP orang tua. Bapak, saya Bang Loding, Papi Gembala, Inspirasi dan orang-orang Islam itu Pak, yang kami hargai itu sebenarnya adalah usaha dan kejujuran. betul, jujur aja sih. Jujur kacang hijau, jujur ayam. Beliau ini jujur nih. Pak Mau Baik ini jujur. Kalau Juntak ini karena Bibelnya salah terjemahan, makanya otaknya salah. Oh Ya, kalau memang Pak Mau Baik ini masuk ya. Iya. Jadi bilang kalau di sini Uni dibilang nggak tahu ya, kalau mereka imanin itu nggak tahu lah ya. Kalau seseorang datang kepadaku dan dia lebih mengasihi ayah, ibu, istri dan anak, kakak, adik dan bahkan hidupnya sendiri, dia tidak bisa menjadi muridku. Ini jujur ini, itu kita paham ya. Ya kita agak paham sedikit ini. Tapi agak ada kata-katanya hilang, kata membencinya Papi. Kalau di dalam LAI kan diajarkan membenci. Kalau ini kan pokoknya Yesus mau orang cinta sama dia aja, sama orang jangan cinta ulang, kan Bang. gitu. Coba dibaca ulang, Bang. Ya. Coba dibaca agak beda ulang. sedikit tapi ada perbedaan. Kalau seseorang datang kepadaku dan dia lebih mengasihi ayah, ibu, istri, anak, kakak, adik dan bahkan hidupnya sendiri, dia tidak bisa menjadi muridku. Ada perbedaan Papi. Ada perbedaan Papi. Agak perbedaannya gini Papi. Ya, silakan. Ada gini Papi. Kalau di dalam LAI, kalau ingin jadi pengikut Yesus diajarkan membenci keluarga. Kalau di sini yang dibacakan Bapak ini, kalau ingin ikut Yesus nggak boleh mencintai keluarga, terlalu berlebihan. Harus cuman ke Yesus aja, agak egois sih memang Yesusnya gitu loh. Maksudnya nggak boleh. Pokoknya ke Yesus aja lah gitu. Padahal Yesus bilang. Tapi Uni ini lebih, kalau yang Pak Mau Baik ini lebih bagus karena Bibel yang Lebih dia bagus pakai bahasanya. hanya dia tidak menuhankan Yesus sebagai Tuhan. Yesus tetap keren ciptaan. banget. Iya. Mantap. Beda sama Jontak ini karena mungkin otaknya terjontak-jontak kan? Kayaknya dia. Bukan karena saya Iya Bang Noding ya. gini loh Bang. Ini kalau LAI Bible-nya jadi kayak gini dia ya, jadi menuhankan Yesus. Kalau nggak LAI jadi tidak menuhankan Yesus. Bang Joy kapan dibaptis? Bang Joy ini kapan dibaptis ini? Yesus itu ciptaan ya. Ini berarti betul Bang Loding ya. Terjemahan Bible mempengaruhi keyakinan ya.
terjemahan Bible. Iya betul. Memang Itulah bahayanya kalau berat kita terjemahan ini. Sebenarnya manusia ini sekarang udah menghina, kebanyakan mengimani buku ya sebenarnya Uni. Tapi Iya, kalau Bang. kita nengok sejarah ya, sejarah di zaman dulu itu kan, Yesus hidup ada 2000 tahun lalu bersama mereka. Masa dibilang Tuhan? Kan? Udah lucu. Allah, astagfirullahaladzim. Ngeri juga ya Bang ya. Bang mau baik, saya jujur ya Bang ya. Saya itu kalau bilang orang Kristen itu baik, itu karena orangnya betul-betul baik loh Bang. Kayaknya Abang orang baik nih. Abang Ini tapi temanku terjemahan ini. apa? Ini satu frekuensi nih sama temanku nih, Suta Barat nih. Cobalah. Oh sama ini. Berarti Yesus ciptaan menurut Bang Huta Barat sama Abang mau baik. Ya tanyalah Kak, tanyalah. Wah nggak bakalan berdebat kita nih, bakalan damai Indonesia nih kalau kayak gini nih. Iya. Orang sama Jadi pemahamannya. mereka ini sang pembantai Pak Bom-Bom dan kawan-kawan. Pokoknya yang Tritunggal mereka hantam semua. Bidat itu. Bangtol saya semua ini. Keren kali. Bikinkanlah grup WhatsApp-nya ini. Bang mau baik, Bang Huta Barat kita bikin grup bersama lah. Biar kita mengkondusifkan ruang dialog ini biar nggak banyak orang-orang yang merusak peradaban itu mengganggu. Ayolah kita bikin grup WhatsApp bersama yuk Bang yuk. Kasih Iya. setor lah nomor HP-nya sama Bang Yang Nudin tiga nanti Bang. Tuhannya, yang ada patungnya itu yang mau digasak ini. Kalau Bang Jonta ini masih 3 Tuhannya dia lah, masih 3 dia. Itu masih Tuhannya. bidat ini Bang. Coba lah kasih Bidat, nasihat ya. dulu. Jontak ini masih bidat ya Bang. Coba lah Bang nasihati dulu, kami nggak didengarkannya karena kami Islam. Gini ya, Atau Abang oke karena ya, Kristen gini ya, dengar dulu didengarkan. ya. Jadi begini Uni, kalau ke Tritunggal itu kan apa namanya iman Kristen kan gitu ya kan. Kami tidak memaksakan umat muslim untuk menyetujuinya, tidak. Itu iman kami loh ini. Masalahnya kamu mau mengimani begini, kau mau mengimani kopi sebagai Tuhan, itu terserah kamu. Tapi kamu kan pegang Bibel sama dengan Huta Barat, sama dengan mau baik. Sama-sama kalian Ya, satu. terus? Nah, tetapi kenapa kamu kok yang bengko ya? Mereka berdua yang lurus. Itu yang saya bingung. Kok Masalahnya di situ. kenapa nyatakan saya bengkok? Ya, tanya sama mereka berdua, Bang mau baik? Mau baik? Ya, Ya, Yesus, ya. Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Nah, ini si Jontak dia apa? Dia Tuhan kan. Baptis dia pakai air panas, Bang. Aduh, tapi ini terjadi adu domba kayaknya nih Uni. Iya. Tidak mau diadu domba, makanya jangan jadi domba. Memang kami domba-domba yang hilang, domba-domba bukan berarti Ya harus saya adu kan. berbulu. Kalau domba yang hilang saya adu kan, biar adu domba kan. Nah ini jadi seperti gitu loh Bang. Abang itu makan durian jangan yang kulitnya, isinya dimakan Bang. Kau ini Kita diskusi bicara kau domba lagi bukan makan, bicara kau durian lapar. woi. Lah, artinya begitu loh nih. Dia harus mengerti logika gitu loh nih. Jangan Mau baik, berpikir. kamu bayangkan coba. Dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah sama seperti durian itu. Bagaimana coba kamu tanggapi? Luruskan Jadi, Bang mau baik. Bang Huta Barat pikir- luruskan Bang. Ini Abang kesempatan. pikir- Disapa dulu, pikiran disapa abang dulu dipakai Mor. loh, ini. Bang. Sabar dulu Bang, sabar dulu Bang. Ini ada 3 juga nih. Halo Mor. Ya, halo. Ya silakan disapa dulu. Dari Tritunggal ya, 3 Tuhan ya. Yang penting saya Kristen. Oh yang penting Kristen. Nah, berat ini udah nih. Masuk Pak Sarudin. Jadi sebentar dulu. Ini Huta Barat ini apa nih? Kristen sejati dia kawan saya. Dia Kristen sejati, mau baik juga Kristen sejati mereka. Mereka Kristen yang sesuai biblika. Coba silakan disapa dulu. Huta Barat. Iya, selamat pagi Bang. Iya, dia tanya kamu Iya. Kristen apa? Saya bilang kalian ini Kristen biblika. Lanjut Bang. Abang, lanjut. Betul, kami itu Kristen yang Alkitabiah. Jadi apapun yang dikatakan oleh kamu selai, Yesus itu bukan Tuhan, karena Tuhan itu merujuk kepada salinan dari nama Allah orang Israel, yaitu siapa kalau bukan Yahweh. Jadi kamus LI sendiri yang mengatakan begitu. Tuhan itu hanya merujuk kepada Allah orang Israel, bukan Yesus. Yesus bukanlah Allah orang Israel. Jelas ya?
Kok mudah kali dipahami penjelasannya ya, dan Alkitabiah ya Bang Udin ya? Mantap sekali. Ini yang tidak akan menyesatkan nih. Makanya saya jarang diskusi sama mereka kan. Wong keimanan mereka silakan kan, kita baku hargai kan, karena kita tanya dia jawab sesuai Bibel. Tapi kalau yang 2 ekor di samping ini 3 dalam 1, 1 dalam 3, 3 1 1 3. Akhirnya sampai sekarang saya tinggal di RT 3 RW 1. Jadi begini Lanjut, loh, cerita, Bang. Begini Abang ya. Pada mulanya itu di dunia ini yang ada manusianya mungkin di Israel ya. Jadi Tuhan itu memang Tuhannya orang Israel sebelum umatnya itu bermigrasi ke luar daerah gitu loh Bang. Memang pada mulanya Tuhannya orang Israel. Nah, Israel itu berkembang biak sampai ke seluruh penjuru dunia Bang, gitu loh Bang. Kan Bang Huta Barat dia Apa mengatakan urusannya bahwa migrasi? Israel itu imigrasi. Ya. Jadi TKW mungkin. Ya, kalau dikatakan juga Menarik. bermigrasi dan Iya, sampai Tuhan, sekarang manusia pun, dan berkembang, sekarang Tuhan juga berkembang. Silakan Bang, ini menarik ini. kalau dikatakan sampai sekarang nggak lagi disebut Yahweh itu sebagai Allah Israel, buktinya nanti ya, sekarang dan nanti juga Yesus itu juga menyerahkan kekuasaan itu kepada Allah, yaitu Bapaknya. Iya. Di 1 Korintus 15 ayat 24 Ada ayatnya sampai semua loh, Bang Nurdin. 28. Ya. Jadi nggak bisa kita katakan Yesus itu Tuhan gitu, karena satu-satunya pemegang otoritas Tuhan itu hanya merujuk kepada Allah, yaitu Bapa. Nah, Itu ya, Bang. sama seperti ketika Yesus berdoa, dia bukan berdoa kepada diri sendiri, Bang, melainkan dia sejalan itu sama berdoa ajarannya kepada Tuhan nabi-nabi Israel Allah. lah Bang ini ya Bang. Nah, jadi begini loh Bang, Abang Huta Barat ya, kita meyakini ketritunggalan ya, Anak, Bapa dan Roh Kudus kan gitu Bang ya. Kita meyakini itu Bang, sepakat Abang? Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak memaksudkan Tritunggal, melainkan itu memaksudkan Bapa itu yaitu Bapa yang Maha Kuasa yang harus disembah, sedangkan Yesus yang disebut sebagai utusan yang menjadi perantara antara Allah dengan manusia seperti yang tertulis di dalam Ibrani 1 ayat 2. Sedangkan Roh Kudus itu merujuk kepada the Spirit atau kuasa daripada Allah yang sedang bekerja, bisa disebut sebagai semangat atau tenaga aktif Allah. Jadi ini tidak memaksudkan sama sekali tentang yang namanya Tritunggal. Jadi kata Tritunggal aja pun tidak ada di dalam Alkitab. Bagaimana mungkin kalian mengakui bahwa Tritunggal itu ajaran Alkitab? Jadi itu sangat mustahil, Bang Junta. Enggak, saya jadi menanyakan kekristenan Abang nih. Jangan-jangan Abang palsu. Jangan menghakimi. Abang Jadi menyangkal kalau saudara Tritunggal. menghakimi, Bang, Itu tidak boleh Bang. menghakimi. Kalau Tidak abang boleh ini kan menghakimi. Yehova, Karena dia juga Yehova. punya dalil Bang. Begini Bang, di sini kan kita diskusi lintas agama, berarti yang memperkuatkan kita itu adalah dalil dalam kitab suci. Sementara beliau berdua ini selalu dalil. Beliau berbicara sedikit, dalil yang banyak. Kalau Anda dalil sedikit, bicara yang banyak. Bukan Jadi begitu apa, Bang. Kami umat Kristen Bang, ya umat Kristen di seluruh dunia Bang ya. Umat Kristen di seluruh dunia setuju bahwa ketritunggalan itu. Sementara Abang Huta Barat tidak setuju, gitu loh Bang. Jadi saya mau menanyakan Abang Huta Barat ini. Kami tidak mau konsili ya. Kalau agama itu minum kepercayaan masing-masing. Ngamuk istrinya kan? Ngamuk istrinya. Terus ngamuk istrinya. Maksudnya begini Marah Bang, juga. Bang Putra Jaya, Bang Putra Jaya. Maksudnya ini di sini kita berbicara berlandaskan dalil. Tidak boleh kalian menghakimi bahwa mereka Kristen palsu atau apa, jangan. Kita pakai dalil. Nanti mereka juga punya dalil. Silakan. Bang, kami umat Kristen di seluruh dunia yang setelah naik CD dibaptis menyetujui ketritunggalan itu. Nah, sekarang kalau misalnya Bang Huta Barat itu memang Biar saya katanya jawab Kristen, siapa tadi? Huta Barat tadi. Coba, tapi dia menyangkal Abang gitu Junta. Bang. Bang Junta, Ya, coba jelaskan sama kami kalau memang ketritunggalan itu. Coba jelaskan di Lukas 2 ayat 51 dan 52.
Mantap sekali itu. Mungkin ini dulu yang udah buka data ini loh. Loading, coba. Kenapa ini? Loading, coba besarkan saya. Biar saya jawab siapa ini Suta Barat ini. Coba besarkan saya. Bang Putra juga dulu wanis, sekarang sudah jadi tunggal ya. Oh, saya bukan tertunggal. Coba. Oh wanis, Coba oh iya ini besarkan kawan saya juga Papi, ini kawan saya baik Papi. Bang Putra ini kawan baik saya, dia wanis, dia orang jujur. Tuhan mati, Bapak mati, Bapak Coba disalib, besarkan tidak saya. neko-neko. Coba besarkan saya. Ini sudah besar Pak. Besar yang bagaimana lagi? Mau coba baca. Oke, dengarkan Huta Barat ya, bahwa Yesus adalah Elohim. Roma 9 ayat 5. Ya. Coba. Sebab mereka adalah Lanjut, orang Israel mana? Mereka telah bentar ya. Kita umat Islam ini memberi fasilitas ya, bukan ngadu domba, karena kita nggak dibolehkan adu domba, bener kan Bang Odin? Karena kita diajarkan untuk memberi fasilitas. Silakan. Roma 9 ayat 5. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah, coba besarkan dulu saya biar dibaca kawan-kawan di bawah. Lihat Roma 9 ayat 5. Nah, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias secara jasmani yang ada di atas segala sesuatu. Dialah Allah, dia ini Yesus ya. Dialah Allah yang patut, yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Itu Huta Barat ya. Terbantah perkataan Huta Barat. Kau mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Terbantah ya. Roma 9 ayat 5 jawabannya. Ini Bang Huta Barat Kristen apa ini? Nggak ngerti juga Kristennya ini. Itu aja. Udah bisa ku kantor. Huta Barat silakan sedikit. Coba sesatkan aja, sesatkan. Sesatkan gimana? Lah, memang Ya. kau penyesat. Ya. Itu Roma 9 ayat 5 itu kutipan dari Ulangan 10 ayat 15. Kalau kamu nanti baca, silakan kau baca di Ulangan 10 ayat 15. Nah, tapi sebelumnya kita buka dulu di Roma 9 ayat 5. Kamu tadi mengatakan di situ merujuk kepada Yesus, sedangkan ini berbicara tentang Mesias yang diturunkan oleh Raja orang Israel atau Allah orang Israel yang disebut sebagai YHWH. Makanya saya katakan tadi, Allah orang Israel itu bukanlah Yesus, tetapi YHWH, sesuai dengan kitabmu sendiri di dalam kamus maupun di segala ayat, baik itu perjanjian baru maupun perjanjian lama. Nah, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias. Mesias sudah pasti Yesus ya, bukan Bapa. Dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu, ia di sini merujuk kepada Bapa yang disebut sebagai Allah yang benar. Jadi Allah yang atau Bapa ini adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Nah, baca lagi ayat 6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Jadi ini semua ini berbicara tentang Allah orang Israel akan menurunkan Mesias ya, sesuai dengan apa yang diberitakan oleh bapak-bapak leluhur mereka menurut ayat Alkitab ini, Roma 9 ayat 5. Jadi Paulus mengutip dari Ulangan 10 ayat 15.
Nah, makanya di dalam Ulangan 10 ayat 15 di situ jelas, tapi YHWH mendekat dan menunjukkan kasihnya hanya kepada leluhur kalian. Siapa leluhur itu tadi di Roma 9:5? Bapak-bapak itu kan para nabi. Dia juga sudah memilih kalian keturunan mereka dari antara semua bangsa. Jadi siapa yang memilih itu kalau bukan Allah yang bernama YHWH itu? Tentu saja ini merujuk kepada Allah YHWH yang akan menurunkan Mesias. Jadi sesuai dengan komitmenmu tadi yang mengatakan Yesus itu sebagai Allah orang Israel, itu komitmen palsu. Jadi itu tidak memaksudkan Yesus, tapi memaksudkan Allah orang Israel, gitu. Ya, silakan Bang Putra. Bang Putra ini kawan saya juga baik nih, Bang Putra. Bang Putra, ya. Baik. Nah, Lanjut, Bang Putra. jadi kamu masih bertahan bahwa dia di sana tadi kepada Bapak ya. Bapak itu siapa? Coba kita buka Yohanes 14. Kamu bertahan kan bahwa dia itu tadi merujuk kepada Bapa. Kamu tidak percaya bahwa Yesus itu Bapa. Nah, Yohanes 14. Nah, ayat yang ayat yang ke-7. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu melihat dia, kata Filipus kepadanya. Inilah lambang daripada siapa yang dipilih saat ini, si Barat ini. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, terbantai ya. Jadi di dalam Korintus dikatakan juga, nah, kita mempunyai satu Allah saja, yaitu Bapa, dan kita mempunyai satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dah. Nah, pengakuan si Thomas di dalam kitab Yohanes, ya Tuhanku, ya Allahku. Oke, silakan sesatkan Putra Barat kalau kau nggak malu. Oke, semua ayat yang kau bawa-bawa itu tidak memaksudkan Yesus itu adalah Bapa. Makanya kamu lihat lagi di Ibrani 1 ayat 2. Di situ Yesus sebagai perantara. Perantara siapa? Perantara antara Allah dengan manusia. Makanya ketika Thomas melihat Yesus itu seolah-olah Yesus itu bukan utusan menurut kamu gitu, melainkan Bapa itu sendiri. Apa yang dikatakan Yesus di Yohanes 1 ayat 18? Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi satu-satunya anak yang berada di pangkuan Bapa, bukan di pangku benaran ya, di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus ini sebagai perantara yang menyampaikan kepada si Thomas dan kepada si Mor. Jadi Yesus ini bukan Allah, bukan Bapa, dan bukan Tuhan. Dia hanya perantara antara Allah dengan manusia. Nah, pertanyaannya, siapakah Bapa itu? Di dalam perjanjian lama sudah dinyatakan Bapa itu merujuk kepada YHWH. Contoh di dalam Yesaya 64 ayat 8 dikatakan, tetapi sekarang ya YHWH, engkaulah Bapa kami. Nah, Yesus juga berdoa kepada Bapa. Bapa orang yang disembah para nabi. Daniel juga berdoa kepada Bapa itu sebagai Allah yang benar di Daniel 9 ayat 4. Begitu juga Abraham dan semua para nabi termasuk Musa itu menyembah Bapa yang disebut sebagai YHWH. Bukan hanya para nabi, tapi Yesus juga menyembah Bapa. Bagaimana mungkin si Mor menyatakan
Yesus itu adalah Bapa, sedangkan Yesus menyembah Bapa. Contoh di Lukas 10 ayat 21. Yesus berdoa kepada Bapa yang adalah Tuhan Allah. Jadi ini jelas membuktikan. Jadi kalau kau katakan bahwa Thomas melihat Allah, berarti pernyataan Yesus di Yohanes 1 ayat 18 itu gagal, palsu gitu. Jadi kau percaya ucapan Yesus atau percaya atas pengetahuan dari dirimu sendiri, Mor? Oke, silakan. Luar biasa ya, semua pakai dalil ini. Bagus sekali ini ya. Kuta Barat Ngomong ini, sama tapi Pak saya Barat. senang retorika dia itu sesuai Alkitabiah dan sesuai dengan rasionalitas Bang Bloding ini, Bang Kuta Barat ini. Betul. Oh, kalau Tritunggal ini seperti Bang Jekon ini mutar-mutar dari kejadian sampai kecelakaan pasti ini. Iya. Orang Tritunggal tenang dulu ya. Ini antara monarki modalisme dengan subordinat. Kalian Tritunggal udah kacau balau sudah ya. Nanti dulu ya yang lain. Tritunggal sabar. Oke, dengarkan Huta Barat, kamu kan tidak mengaku Yesus itu adalah Bapa atau Sang Pencipta. Nah, di dalam Yohanes 1 dikatakan, Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 8. Ayat 9 ya, sebentar. Ayat 9. Dengarkan ini Barat. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Memang benar ada ayat bahwa Dia adalah terang yang tak terhampiri. Kenapa Dia terang yang tak terhampiri? Karena Dia adalah di dalam kekudusan. Setiap orang bisa melihat Allah, tetapi kalau orang itu adalah kudus, makanya dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, tapi ingat Huta Barat, yang terang itu sudah datang ke dunia. Berpaham kamu? Terang yang sesungguhnya, Yohanes 1 ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 10, Ia telah ada di dalam dunia. Dengarkan ini. Dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Makanya Huta Barat ini tidak mengenal Yesus. Ayat 11, Ia datang kepada miliknya. Miliknya ini siapa? Salah satu Maria. Makanya Dia lahir melalui Maria. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Nah, namun semua orang yang menerimanya, jikalau kamu menerima Dia, diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah. Silakan sesatkan Huta Barat. Jelas ya, Yesus Sang Pencipta ya. Ya. Oke, kamu mengatakan tadi segala sesuatu itu diciptakan melalui Dia. Itu betul, melalui Dia. Di situ ada kata melalui. Jadi enggak ada bedanya seorang pemilik perusahaan memberikan mandat atau kuasa kepada orang yang dia percaya untuk merawat atau menjaga perusahaan tersebut. Ya tentu saja ada hubungannya dengan pemilik perusahaan. Begitu juga dengan Bapa yang di sorga terhadap utusannya. Nah, utusannya ini sebagai pekerja ahlinya kalau kita lihat di Amsal 8 ayat 30. Nah, lebih jelas lagi di Ibrani 1 ayat 2, kembali lagi nih di Ibrani 1 ayat 2 dikatakan, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia. Oleh Dia ini merujuk kepada Yesus. Oleh Yesus, Allah telah menjadikan alam semesta ini. Jadi ini jelas, Yesus itu sebagai pekerja ahli. Dan yang menjadikan alam semesta ini adalah Allah. Melalui siapa? Melalui Yesus.
Jadi jelas Ibrani 1 ayat 2, Yesus itu sebagai pekerja ahlinya. Sebelum dia dilahirkan ke dunia, dia adalah pribadi yang bersama-sama dengan Bapa di sorga. Makanya dalam doa Yesus di Yohanes 17 ayat 5, Yesus meminta dipermuliakan sebagaimana dulu dia dipermuliakan oleh Bapaknya yang di sorga. Ini Alkitabiah ya. Jadi jelaslah bahwa Sang Pencipta itu atau yang menjadikan itu adalah satu-satunya Bapa yang di sorga melalui anaknya yaitu Yesus. Jadi tentu saja Yesus bukan Sang Pencipta, karena Sang Pencipta itu merujuk kepada Bapa yang disembah oleh Yesus. Jadi jelas ini, makanya Yesus berdoa kepada Bapa Tuhan dan langit dan bumi katanya gitu. Di Lukas 10 ayat 21. Tegas dulu kamu Tabarat. Jangan belokkan. Apalagi? Sang Pencipta yang melalui dia itu siapa? Saya jelaskan, Yesus itu sebagai pekerja ahli. Ahlinya siapa? Ahlinya Bapa yang di surga. Di dalam Ibrani 1 ayat 2. Makanya dikatakan oleh dia, oleh Yesus, Allah telah menjadikan alam semesta ini. Berarti jadi kamu jelas bahwa Yesus adalah itu sebagai pekerja ahli. Kamu sudah mengakui bahwa Yesus Sang Pencipta langit dan bumi? Tidak ada di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus itu Sang Pencipta. Tunjukkan satu ayat kepadaku. Coba kita ulang dulu. Kita ulang tadi. Kita ulang dulu. Ini isi Taurat ini. Kita ulang ya. Oke. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia, ini Yesus, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia ini Yesus, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Saya ulang ya, ayat 10 ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia. Silakan sesatkan. Yang datang itu bukanlah Bapak ya kan, yang datang itu utusannya gitu. Nggak akan mungkin Bapak itu turun ke dunia. Kalau seandainya Bapak turun ke dunia, siapa yang di surga? Tentu saja yang turun itu yang dia utus ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Makanya Yesus itu dilahirkan oleh Maria. Sekarang kutanya kamu, Sang Pencipta langit dan bumi siapa? Yesus kah? Bapaknya, Bapak yang disembah oleh Yesus. Makanya ketika Yesus berdoa, dia berdoa kepada Pencipta langit dan bumi. Dibaca di Lukas 1. Tadi sudah jelas kan? Coba apa itu? Sang Pencipta langit dan bumi siapa di situ? Apakah Yesus? Oke, coba kau buka di Lukas 10 ayat 21. Jawab dulu. Atau aku yang buka ya, biar kau baca. Itu doa Yesus ya. Pencipta langit dan bumi itu bukan Yesus, tapi Bapa. Kita baca ya. Oke, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, Yesus berdoa kepada Tuhan langit dan bumi, yaitu Bapaknya. Bagaimana mungkin kau katakan Yesus itu Sang Pencipta, sedangkan Yesus berdoa kepada Sang Pencipta itu? Gimana? Nggak akan mungkin ada dua Sang Pencipta di dunia ini. Bagaimana itu? Nah, aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Dalam Yohanes kan sudah diakui Thomas kan? Ya Tuhanku, ya Allahku. Yesus adalah Tuhan dan Allah. Di dalam Korintus kita mempunyai satu Allah saja, yaitu Bapa. Tadi sudah diakui Thomas di dalam Yohanes, kitab Yohanes. Ya Tuhanku, ya Allahku. Korintus mencatat kita mempunyai satu Allah saja, yaitu Bapa, dan kita mempunyai satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Di dalam kitab Yohanes pengakuan Thomas sudah jelas, ya Tuhanku, ya Allahku. Jelas bahwa Yesus adalah Allah.
Di dalam kitab Roma tadi, Roma 9 ayat 5 sudah dikatakan, Ia adalah Allah yang patut dipuji sampai selama-lamanya. Di dalam kitab Wahyu, dan aku menjadi Allahnya dan dia menjadi anakku. Dalam kitab Wahyu jelas di situ, supaya kamu paham mutabarat. Coba silakan sesatkan lagi. Kamu kan penyesat ini, saksi Yehova ini. Oke. Anda mengatakan Yesus itu Allah ketika Thomas berbicara Tuhan dan Allahku. Di situ kata Tuhan itu bukan Tuhan ya, tapi Tuhan dan Allahku. Jangankan kepada Yesus, kepada Musa juga disebut Allah. Tetapi bukan berarti Yesus itu Allah yang benar, bukan berarti Musa itu Allah yang benar, karena satu-satunya Allah yang benar itu merujuk kepada apa yang disembah para nabi dan Yesus. Contoh seperti Daniel berdoa dia kepada Allah yang benar, yaitu siapa? Yahweh. Yesus juga berdoa kepada Bapa yang yaitu Allah yang benar. Nah, nggak ada memaksudkan Yesus itu sebagai Allah yang benar. Jadi itu membuktikan bahwa Yesus itu sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Gak akan mungkin si Thomas melihat Allah, karena Yesus sendiri berkata tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. Nah, bagaimana di Yohanes 20 ayat 17? Yesus sendiri berkata, Aku akan naik kepada Bapakku dan Bapakmu Mor. Aku akan naik kepada Bapakku dan Bapakmu Nor, dan kepada Allahku dan Allahmu Mor. Jadi Yesus naik kepada Allah kita dan Bapak kita. Bagaimana mungkin kau katakan Yesus itu adalah Allah sedangkan dia naik kepada Allahnya dan Allah kita, kepada Bapaknya dan Bapak kita? Yohanes 12 ayat 17. Nah, kalau kau lihat lagi di Yohanes 12 ayat 49, di sini juga menyatakan Yesus tidak berbicara dari dirinya sendiri, tetapi Bapa yang mengutus Yesus, dialah yang telah memberitakan perintah kepada Yesus sehubungan dengan apa yang harus diberitahukan dan apa yang harus dikatakan. Ini pernyataan Yesus. Bagaimana mungkin kau katakan lagi Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Bapa, sedangkan Yesus naik kepada Allahku dan Allahnya, Allah si Mor dan Allahnya si Yesus. Jadi ayat per ayat udah membuktikan bahwa Yesus itu bukan Allah. Kalau kau mengatakan Yesus itu Allah, itu tidak menjadi bahwa Yesus itu Allah yang benar, karena Musa juga disebut Allah, malaikat juga disebut Allah. Tapi tidak berarti malaikat, Yesus, Musa itu adalah Allah yang benar, karena hanya ada satu Allah saja. 1 Korintus 8 ayat 6, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan, Lord, bukan God ya. Hanya ada satu Tuhan atau Lord, yaitu Yesus. Jadi Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, Yesus bukan Bapa. Jadi semua pernyataan Mor udah aku jelaskan berdasarkan ayat Alkitab. Hanya ada satu Allah, nggak akan mungkin ada dua Allah yang disembah oleh para nabi dan Yesus. Jelas ini. Oke, makasih ya Bang Utabarat atas apa ya Alkitabiahnya Abang. Tapi Bang, yang ingin saya tanyakan ke Abang, apakah Abang udah mengucapkan pengakuan iman sehingga Abang mengingkari ketertinggalan itu? Kita memang harus percaya kepada Bapa yang di sorga sebagai Khalik langit dan bumi. Kita juga harus mengakui Yesus sebagai anaknya yang diutus oleh Bapa itu. Dan kita juga harus mengakui Roh Kudus sebagai tenaga aktif daripada Allah itu yang bekerja di antara orang-orang yang dipercaya oleh Bapa yang di sorga itu. Jadi ini jelas ya, dua pribadi satu Roh Kudus itu tidak memaksudkan pribadi yang seperti Yesus dan Bapaknya. Jadi itu berbeda, nggak ada istilah Tritunggal. Yesus berbeda dengan Bapaknya, dan Roh Kudus itu tenaga aktif daripada Bapaknya, atau bisa dikatakan sebagai the Spirit ya gitu, Roh Kudus, jadi, kuasa Allah gitu. Jadi Abang mengingkari Tritunggal? Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab, Bang. Coba tunjukkan di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab Abang sajalah kata Tritunggal. Adakah di situ? Jawab aja Bang, iya atau tidak. Abang mengingkari Tritunggal?
Tritunggal itu bukan ajaran Kristen, Bang. Tritunggal itu ajaran pagan Romawi. Enggak, jawabannya ya atau Sebelum tidak aja, adanya Bang. Tritunggal, Jangan- Tritunggal itu berasal dari ajaran Triteisme, menyembah 3 Tuhan. Jawabnya Bang, iya atau tidak gitu loh Bang. Mengingkari Tritunggal. Udah saya katakan berkali-kali, Alkitab tidak mengajarkan Tritunggal lah, Bangku. Gimana sih? Oke, Tabarat. Sekarang kutanya dulu kamu, Tabarat. Data ini merujuk kepada siapa? Yesaya 9 ayat 5. Ini saya tanya kamu ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu merujuk kepada siapa? Jawab. Udah, cuma itu aja. Iya, silakan sesatkan lagi. Ya, kalau hanya merujuk kepada siapa? Ya Yesus. Nah, udah selesai, Ya, selesainya di mana? Oke, makasih ya. Si Huta Barat sudah mengakui Oke, adalah. mau ku jelaskan Yesaya 9 ayat 5 samamu. Sebentar. Kamu sudah mengakui bahwa ini merujuk kepada Yesus. Dah? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terbantah semua apa yang dikatakan si Huta Barat. Puji Tuhan. Gelarnya, Bang. Oke, ku jelaskan ya, Mor ya. Oke, selesai. Sebelum turun kau biar ku jelaskan Yesaya 9 ayat 5. Kenapa kamu takut ketika aku mau menjelaskan? Kamu sudah mengakui bahwa Yesus Bapa. Tadi saya Iya, ku jelaskan. akui itu untuk Yesus, ku akui. Tapi Enggak, bisa nggak ku sudah, jelaskan sudah, supaya sudah kau itu nggak selesai. salah paham gitu? Di sana Kamu sudah salah paham selesai. seolah-olah Bapak yang Bahwa- kekal itu merujuk kepada Bapak yang surga gitu. Bahwa kamu sudah mengakui Yesus adalah tahu Bapa. pikiranmu, Ya? Mor. Bahwa Yesus adalah Allah. Ya. Tadi saya tanya kamu tadi jelas-jelas. Saya tidak memaksa kamu tadi. Pengakuan kamu, menurut kamu, Yesaya 9 ayat 5 merujuk kepada siapa? Kalau kamu jawab merujuk kepada Yesus, selesai sudah. Sudah. Terbantah apa yang kamu katakan tadi semua. Selesai. Ku jelaskan ya. Hah? Udah selesai. Udah selesai. Kau mau dijelaskan gimana sini? Loh, kamu kan Oke, sudah dijelaskan ya. mengakui. Iya, Kamu aku sudah akui itu mengakui. Yesus gitu. Yang menjelas pembicaraan kita ini sudah kamu akui Yesus adalah Bapa. Di dalam Yesaya 9 ayat 5 merujuk kepada Yesus. Waduh, Yesus itu bukan Bapa. Sudah jelas. Makanya mau nggak aku jelaskan? 5 sudah kamu mengaku merujuk kepada Yesus. Udah. Oke, terima kasih host ya. Dalam Yesaya 9 ayat 5, memang itu nubuat yang menunjuk langsung kepada Yesus Kristus. Jadi ayat ini menggambarkan perannya sebagai raja yang diurapi oleh Allah untuk membawa pemerintahan yang kekal dan damai. Nah, gelar yang diberikan kepada Yesus yang disebut sebagai anaknya itu memiliki makna yang spesifik. Nah, berbicara tentang penasihat ajaib. Mengapa Yesus disebut sebagai penasihat ajaib? Itu karena dia menunjukkan hikmatnya yang sempurna dari Allah dalam membimbing umat manusia. Kenapa Yesus disebut sebagai Allah yang perkasa? Karena dia menggambarkan kedudukannya yang kuat dan berkuasa sebagai wakil daripada Allah. Bukan berarti dia adalah Allah yang maha kuasa. Nah, kenapa Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal? Karena dia adalah sumber kehidupan kekal bagi manusia yang taat melalui pengorbanannya. Nah, kenapa juga Yesus disebut sebagai Raja Damai? Karena dia menunjukkan bahwa pemerintahannya akan mendatangkan kedamaian sejati dan abadi. Jadi, kata Bapak di sini itu tidak memaksudkan Bapak yang di surga.
Kalau kau mengatakan tadi itu bapak, ya manusia juga memiliki bapak kok. Orang tua bapak dibilang, apakah setiap bapak disebut maha kuasa? Enggak. Jadi bapak yang kekal itu merujuk kepada sumber kehidupan kekal bagi manusia yang taat melalui pengorbanan Yesus. Makanya kematian Yesus itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang percaya. Jadi jelas untuk mendapatkan kehidupan abadi perlunya orang mengenal siapa Allah yang benar dan mengenal Yesus yang diutus. Jadi ini jelas. Nggak ada nggak ada hubungannya dengan Bapak yang di sorga. Tidur. Ketika kau mengatakan tadi setiap bapak berarti merujuk kepada bapak yang di sorga gitu, maksudnya enggak lah. Manusia juga memiliki bapak, bukan berarti bapak yang ada di dalam manusia itu adalah bapak yang di sorga. Enggak kayak gitulah konsepnya. Waduh. Oke, masuk sedikit. Tapi memang agak menarik ini Yesaya 9:6 ini. Emang agak menarik karena di sini kan sebab seorang anak telah lahir. Kalau telah itu apakah itu untuk nubuat, apakah penggenapan gitu loh. Ini kalau kita merujuk ke Lukas 2:11, hari ini telah lahir kan, penggenapan gitu kan. Nah ini Yesaya 9:6 ini penggenapan apa nubuat ini kan? Karena di sini telah lahir, bukan akan lahir gitu loh. Memang agak rancu di sini. Di sini Bang SJ kalau menjawab itu memang berat. Karena di sini dikatakan Allah yang perkasa, mau dibawa kemana itu kan? Nah kita tinggal lihat Allah di sini merujuk ke siapa? Apakah Allahul kecil atau ke Elohim, apa ke Yahweh itu sendiri kan? Kemudian Bapak ini merujuk ke siapa? Memang agak blunder di sini ya, Pastor Loading ya. Yesaya 9:6 ini. Ya, di sini 9:6 ini kalau ini merujuk ke Yesus, suka tidak suka, senang tidak senang, ya Yesus adalah Bapa itu sendiri. Menurut dalil ya. Gimana, Pastor Loading? Karena rancunya di sini sebab seorang anak, padahal betul gimana? Tapi penekanan di situ itu kan telah lahir, kan? Beda sama akan lahir kan? Gitu. Iya. Makanya kalau untuk Yesus dia akan lahir di sini. Berarti ini nubuatan, penggenapannya nanti boleh masuk ke Lukas 2:11. Lukas 2:11. Ya kan? Cuman di sini ini sudah penggenapan ini. Bukan nubuatan ini karena sudah lahir kan. Nah, itu makanya Bang Huta Barat tadi. Memang mentok sih. Gitu. Atau mungkin Uni ada masukan bagaimana Uni kita belajar sama-sama di sini. Coba Uni. Luar biasa. Naik saja Bu Darni. Siapa tahu Bu Darni bisa jawab. Bu Darni lagi di Baru Bang. Malam dia bilang pokoknya saya di tengah-tengah antara Tritunggal dan Wanes. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.